Malas kamu kayak tadi sotin ko gitu eh. Malay tetaw dah dua. Apa coba tuh kedo apa tuh? Coba nanti telepon. Terima kasih. Mandre. Jombo do kopang. Untuk kaca. Dulu baru produksi kalau dari Lampung nih. Oh, naik ke Lampung kalau dari Mas Tingkang. Dari Mas Tingkang ke Tapangnya. Tapang kan dulu baru kopi. Tapang baru kopi. Baru belum. Syuting. Syuting. Sentere kok Ini lama ya. Kayak terkenal sih. Tapi tidak di syuting terkenal tuh. Oh iya ini lagi Pak. Balik ya. Baca nih. Ada cari ki. Itu. Ya. Ada cari. Undon the bestie. Yang besti. Ini lah betul. Wade guys. Itu bisa dijadikan wisata. Gunung-gunung yang tidak produktif karena buah. Supaya kalau orang reksa maka Isolasi saya kenal Pak. yang di luar Oh, Pak. Iya. Kata mau kena. Jadi Bapak mesti bagaimana Pak? Atau lagi 1 2 bentar nggak bebas ya 1 2 3. ya saya lagi tolong saya masa ini Oh, nanti ada dulu.
Silakan tangan. Tahan dulu sekali. Mana-mana poso. Oke, ya. Ayo namin. Ya, daw tayo lalajo, sudah kikila sugi, Tahan. Oke. Aku jalan. Aji, sini mobilnya Aji. Oh, mobilnya kayak gini Adi. Balik sini Beki. Ayo motor deh, ingin deh. Sekali lagi, sekali. Aril. Dibuka mobilnya ya. Ini orang ada nih. Jilbab hitam, tapi ibu, jilbab hitam. Sini ibu, dipanggil dulu. Sini dulu. Laki-laki bersama dengan rombongan disilakan masuk. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki disilakan masuk pelaminan utama menghadap ke selatan. Untuk menanti dari acara prosesi akad nikah yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Disilakan bersila di atas, kasih naik kakinya, disilakan. Kemudian ibu-ibu yang turut mengantar calon mempelai laki-laki disilakan duduk mengambil tempat. Pembawa erang-erang silakan. Ibu-ibu yang telah diberi kuasa untuk menerimanya. Di sini tidak perlu pakai meja di sini. Biar baku ini baku belakang. Tenang. Mana anakku? Apa itu? Mohon maaf. Mohon maaf, beribu maaf apabila tempat duduknya. Kameramen di sini dulu. Sekarang untuk pembawa kampung. Cepat. Kameramen yang berdiri itu duduk, jangan mengintip begitu. Duduk, tenang, ikuti jalannya. Tangan satu kali, kasih. Ya, kasih ke bawah, kasih ke bawah. Ya.
Biarkan. Bukan saja ini. Ini. Kameramen. Ya, silakan. Nah, ya. Atau jangan maju. Oke, yang ini berdiri, Bu. Satu berdiri. Ini pengarahannya juga mungkin ya. Kesamaan apa? Mau diapa ini? Biar tinggal di situ. Pertama sudah jauh ini. Sudah nih ya. Sekarang Wah. tenang saja sebentar. Dengar saja saya bicara. Kalau saya bilang penyerahan, serahkan. Duduk. Oke, lepas. Rabbil alamin hamdan sakirin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dengan memohon ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas izin dan petunjuknya, pada hari ini Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022, acara prosesi akad nikah Anakda Bribtu Muhammad Reski Basram dengan seorang perempuan yang bernama Anakda Duyanti Regita Cahyani SPSI MSI saya nyatakan dimulai. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Siapa namanya? Rosi Indah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq wala fil hajj wala وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات
واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Segenap keluarga yang hadir, khususnya sepasang calon mempelai, memperharapkan ucapan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai ayat-ayat yang dibacanya. Begitu pula kepada kita semua yang hadir yang turut mendengarkannya. Selanjutnya, penyerahan mahar sebagaimana kesepakatan pada saat acara pelamaran kepada ibu yang ditunjuk dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Disilakan untuk menyerahkannya kepada ibunda calon. Salam bro. Salam tahan sekali lagi. Tahan. Ya, cari udah. Tidak boleh bangun-bangun. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kawam memindahkan anak saya Julian Erika Sejani dengan Rizki Patra. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima perwaliannya Dewi Yanti Regina Cayani binti Suwardi yang akan mendapatkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rizki Basran karena Allah. Dilanjutkan aja. Silakan. Anzalas sakinah mawaddah lil mu'minin, saksi 2 orang yang hadir. Kiblat. Ya, sudah. Sudah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna halaknakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wankihu ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'ul alim.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masaral sabab man istata'a minkumul ba' falyatasawwal fa innahu aqdu libasar wa ashanu lil fajr wa man la yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wijan. Wa qala aidan ad-dunya mata'u wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham qad faza fawzan azima. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan kuasa walinya, saya nikahkan Dewi Yanti Regina Cahyani binti Suardi dengan engkau dengan mahar emas 10 gram tunai karena Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Yanti Regina Cahyani binti Suardi dengan mahar 10 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wal jama'a bainakum fil khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakam kama yanbaghi wa adimu sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Ahad, pemilik segala cinta, satukanlah hati, hangatkanlah cintanya tulusnya Ali bin Abu Thalib dengan Fatimah Zahra. Ya Allah, ya Tuhan yang mengindahkan cintaannya juga saling menyempurnakan dalam ibadahnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tawiringi apa tiruang lauri doai butim paru. Nama kewija-wija pasiki birisa madecing, nama suhmi taparumpaja, nama rohim. Rabbana taqabbalna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mic-nya nak. Ya, mic. Bribtu Muhammad Rizki Basra dengan Dewiyanti Regita Cahyani SPSI MSI, maka resmilah menjadi suami istri yang sah. Selanjutnya mempelai laki-laki disilakan untuk menjemput mempelai perempuan.
Silakan berdiri. Di mana kamarnya itu Mionyanya? Ada di sini atau ada di sana? Ada di sini. Silakan. Dulu anunya. Ada di depan buka katanya. Supaya terbuka sama pintu lagi. Masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tadi foto. Nah supaya mama lihat ya ada dong halangi. Saya akan bantu. Cium tangan dulu. Cium tangan, setiri cium tangan. Awas ke itu jangan. Tahan. Awas tangan tegas turun tangan tak. Tangan satu tak tadi. Iya tahan. Tahan dulu. Oke, selesai. Ya oke. Tapi dulu Budi bisa turun di bawah dulu. Apa juga? Bro lampu tak dulu. Lampu. Silakan langsung masuk di pelaminan utama. Ananda Tari berada di sebelah barat. Kemudian Ananda Reski. Acara selanjutnya penandatanganan surat-surat demi bona. Demi yo. Berapa? Tahu dulu tadi. Ya, kasih dulu. Saksi sudah, orang tuanya. Kasih tempel. Kamerawan. Bentar. Ya, satu, dua. Oke, selesai. Ya, keluar dulu. Keluar di sini. Tangannya dari disodorkannya. Lihat kamera. Satu kali. Jangan Ya. dibawa dilihat. Sekali lagi. Oke, nih. Sip. Kasih kentara tuh. Iya. Satu, dua, tiga. Ya. Tapi Pasang kau tadi. Oke, 1, 2, 3. Lihat. satu kali sini. Halo. Lihat kamera. Oke, selesai. Oke, silakan duduk. Tak usah masuk. Acara selanjutnya sungkaman kepada kedua. Iya. 1, 2, 3, silakan. Oke, pegang tangannya 1, 2, 3. Pegang tangannya. Salam, salim kia. Awas matamu. Oke, selesai. Tahan dulu. Cium pipi bisa. Oke, bisa dicium Ya. Poluki dulu, peluk orang tuanya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Sekali lagi tahan Ya, sebelahnya tukaran. tari Oke, terbalik. balik ya. Tahan tari. Tukaran tukaran. Tahan dulu tari, tahan dulu. Tari. Tadi di bawah. Bapakmu lagi. Ya. Coba tukar lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sementara berlangsung acara sungkaman, Tali Miki. sekaligus acara ini saya lanjutkan. Oke, tahan tari. Sebelum acara ini saya tutup, izinkanlah saya selaku pemandu acara memperhadapkan ucapan banyak terima kasih serta penghargaan yang sedalam-dalamnya atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu dalam rangka untuk menghadiri acara prosesi akad nikah yang berlangsung pada pagi hari ini. Begitu pula ada hal-hal yang tidak berkenan di hati segenap keluarga, mohonlah kiranya dimaafkan. Dengan demikian, acara prosesi akad nikah Ananda Bribtu Muhammad Reski Basram dengan Ananda Duyanti Regita Cahyani SPSI MSI saya tutup dengan mengucapkan hadanallahu wa yakum ajma'in. Pak ganggu ini coba. Iya. Jaga bedanya di sini.
Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi menjelang siang untuk tamu hadirin yang sempat hadir pada siang hari ini guna memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, amin. Dan bagi rumpun keluarga undangan yang sudah hadir, kiranya langsung saja menuju pelaminan untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai dan langsung besar badanku ini. Semua. Maaf lagi. Janda-janda di sini. Banyak janda kembang di sini. Dua apa janda kembang? Yang sudah bersuami jangan tersinggung tadi. Bunga-bunga. Dari permintaan rumpun keluarga, mana mbaknya? Mbak. Bentar ya. Min haza kull kamali maza yu'abbiru an ulaka maqali. Allah
Ma'asalama fi amani syaikhana Allah iman abada ma'al ibkari wal ansali salla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal ansali ma'asalama fi amani syaikhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana qalbi illallah ala Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Allah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Allah jalallah ma fi qalbi illallah Ya, untuk barisan laki-laki masih ada 3-4 kursi yang kosong di depan. Ya, kita isi dulu. Masih banyak keluarga yang ada di luar. Ya, supaya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kumbah, yang terhormat Bapak Al-Ustaz Anang Ismail SAG, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Balakajang, Bapak Kepala Dusun Garampa, dan Bapak-Bapak Kepala Dusun yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Babinsa yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami banggakan ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada malam ini. Dan yang kami banggakan pula Bapak dan Ibu beserta para undangan yang sempat hadir pada malam ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfir wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga
pada malam ini kita akan melaksanakan pengajian, yaitu Adinda Bribtu Muhammad Reski Basram. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Nabi yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan beberapa rangkaian acara. Acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah nantinya akan diantarkan oleh Saudari Anti. Acara kedua, nasihat perkawinan yang insya Allah akan diantarkan oleh Bapak Al-Ustaz Anang Ismail SAG. Acara ketiga, doa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melangkah ke acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diantarkan oleh Saudari Anti. Kepadanya kami persilahkan. Demikianlah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang diantarkan oleh Saudari Anti. Kepadanya diucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya, terlebih-lebih kepada si pembaca. Amin. Acara ketiga yaitu nasihat perkawinan yang akan diantarkan oleh Bapak Al-Ustaz Anang Ismail SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada Bapak Salimuddin sekeluarga yang saya hormati,
Bapak Kepala Desa Gomba yang saya hormati, Bapak Kepala Dusun Balakajang, dan juga Bapak Kepala Dusun Garampak, Bapak Pembina Bebinsa Desa Gomba, dan para tokoh masyarakat dan kaum muslimin dan juga muslimat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini, di keluarga Bapak Salimuddin sekeluarga, dalam acara nasihat pernikahan putranya yang pertama, Bribtu Muhammad atau Ahmad Muhammad Rezki Basram. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan apa yang ada di benak saya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang nanti ada baiknya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ada salah, memang itu kelemahan dari pribadi saya. Bapak Ibu sekalian, kawinan, pernikahan ini sungguh sangat lengkap. Nah, pada malam hari ini saya ingin membacakan satu ayat yang masyhur dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini menjelaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqalakum min anfusikum, kami ciptakan kalian, ya, azwajan, pasangan-pasangan, min anfusikum, dari jenis kalian. Sampai di sini kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berpasang-pasangan, ya, azwajan, ya, min anfusikum, dari jenis kalian. Dari sini bahwa menurut Islam pernikahan itu boleh kalau itu dengan jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh menikah dengan bangsa lain, dengan jin misalkan. Ada di YouTube itu nikah dengan kambing, ya, ada itu kambingnya berwarna putih itu, subhanallah, mengaku muslim. Tentunya ini tidak boleh, dilarang. Ayatnya jelas, min anfusikum, dari jenis kalian. Dan ini tentunya pernikahan laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak boleh. Itu perzinahan, bahkan lebih parah dari perzinahan. Nah, ini alhamdulillah keluarga kita, ya, Ananda Rezki Basram ini menikah. Saya tahu karena saya juga diundang di sana. Itu hari Kamis ini, dan kebetulan yang dinikahi putrinya itu pernah dulu mengaji dengan kami, ya. Ini jadi ini sudah tepat, ya, sejenis manusia, ya, bukan yang seperti tadi dengan jin ataupun dengan hewan, itu tidak boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk apa pernikahan? Ya, untuk apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat itu, wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah menjadikan di antara kalian kasih,
mawaddah, saling cinta mencintai. Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram. Memang Allah yang menciptakan kita tentunya tahu yang dibutuhkan manusia itu apa. Tentunya ketentraman. Dan ketentraman itu didapat dengan pernikahan. Ada yang mengaku saling cinta tapi tidak diikat dengan pernikahan, maka sakinah, ketentraman itu semu adanya. Mungkin hanya satu malam, mungkin hanya lewat saja, singgah dan seterusnya. Itu semu, dan itu bukan jalan dari Islam. Jadi pernikahan, ikatan pernikahan ini untuk mewujudkan ketentraman, untuk mewujudkan kasih dan juga sayang, rahmah itu. Kita ini berada di mempelai laki-laki, ya, maka saya agak fokuskan ini kewajiban suami, ya, kewajiban suami. Suami mempunyai kewajiban dalam Islam itu untuk bisa mencukupi kebutuhan, baik yang sifatnya lahiriah maupun batiniah. Jadi yang berkewajiban untuk mencari nafkah dalam suatu keluarga itu adalah suami, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Lantas bagaimana kalau ada istri yang istilahnya itu mencari nafkah? Nah, harus dikompromikan dengan suami, dan pertimbangannya, Bapak Ibu sekalian, pertimbangannya adalah keluarga. Jangan sampai, ya, begini, sebelum masuk ke situ, kalau dalam pembinaan keluarga di dalam rumah, maka yang berkewajiban adalah istri. Mulai dari kerapian, ya, keberesan rumah tangga dalam rumah itu termasuk mendidik anak. Nanti kalau dikaruniai anak, itu adalah ibu. Nah, kalau ini misalkan suami yang wajib dia mencari nafkah, dia pergi, dan ini alhamdulillah Andanda Reski ini sudah istilahnya menjadi polisi, ya, secara materi insya Allah bisa untuk mencukupi keluarganya. Nah, seandainya ada istrinya, misalkan dia punya pekerjaan, dan saya dengar juga begitu, maka harus dimusyawarahkan dengan baik-baik. Jangan sampai keluarga itu nanti bisa tidak terawat, dalam artian anak nanti apabila ada, maka ini harus betul-betul dijaga perkembangan dari jasmaninya ataupun rohani daripada anak tersebut. Saya tidak bisa membayangkan kalau sebuah keluarga yang laki-laki mencari rezeki di luar rumah, yang perempuan juga begitu, kemudian anaknya diambilkan orang untuk mengasuhnya. Kalau toh harus demikian, maka menurut saya ini, ambil pengasuh yang lebih baik daripada orang tuanya. Namun kebanyakan pengasuh itu, ya, pendidikannya rendah, ya, pengetahuannya juga tentang agama mungkin juga rendah, maka ini berbahaya untuk anak keturunan kita, ya, untuk keturunan kita. Anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak cukup hanya menyiapkan materinya saja, ya, ada mainan yang cukup, kemudian bahkan masih kecil saja sudah belikan HP yang mahal, yang Android dan seterusnya. Justru itu Bapak Ibu sekalian, yang demikian ini ternyata juga merusak kebahagiaan keluarga. Tidak diukur dari materi,
tetapi kebahagiaan itu diukur sejauh mana bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dalam agama dan bisa mendidik anak-anaknya. Ini warga yang ideal. Jadi bisa menjalankan syariat-syariat Islam, sholat 5 waktunya, kemudian puasanya, ya, kemudian juga saling mengenal dengan tetangga dan seterusnya. Kemudian anak juga terawasi, terdidik. Bahkan ada prinsip begini, Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak, ya khususnya ibu ini, tolong diajari Fatihah. Mengajarkan hafal Fatihah itu jangan diserahkan kepada guru ngaji. Usahakan. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling sering dibaca oleh kita, kan? Paling tidak setiap rakaat dalam sholat itu kan kita membaca Fatihah. Kalau kita sendiri yang mengajarkan kepada anak kita, maka begitu anak kita sholat, ya, sholat maghrib 3 rakaat berarti mendapatkan kita pahala bacaan Fatihah dari anak kita 3. Demikian juga ketika sholat isya 4 kali, itu pun juga mengalir kepada kita yang telah mengajari Al-Fatihah. Jadi harus menjadi apa ya istilahnya itu, greget, harus menjadi satu obsesi kaum ibu ini untuk mengajari anaknya Al-Fatihah, karena ini akan kembali kepada kita. Ini kan amal jariah, amal yang apabila anak itu melakukan itu maka pahala terus. Maka Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat Mus'ab bin Umair namanya. Ini pemuda. Dia waktu di Mekah itu orang tuanya kaya raya. Bahkan parfumnya saja itu ketika dia berjalan, Mus'ab ini dia sudah tidak ada, tapi bau harumnya masih bisa terdeteksi di situ. Dan orang kenal, oh pasti baru lewat ini tadi Mus'ab bin Umair. Tapi orang tuanya tidak masuk Islam, dia masuk Islam. Kemudian orang tuanya pokoknya berusaha supaya dia ini tidak masuk Islam. Tapi alhamdulillah dia masuk Islam, meninggalkan kedua orang tuanya. Dia menjadi pemuda yang sangat miskin, tapi dia cerdas. Oleh Rasulullah diutus, ya, oleh Rasulullah ini diutus ke Yasrib. Yasrib itu yang sekarang kota Madinah. Jadi sebelum berubah menjadi Madinah itu namanya Yasrib. Diutus ke sana mengajari orang-orang Yasrib Islam. Sampai waktu itu zaman Rasulullah dan setelahnya para khalifah, ya, itu dia mengatakan betapa besarnya pahalanya Mus'ab bin Umair ini. Semua penduduk Madinah, penduduk Yasrib, mereka masuk Islam dan mereka menjalankan syariat dengan baik karena melalui tangannya Mus'ab bin Umair tadi itu. Jadi kaum kampung kota Madinah, penduduknya itu melakukan ketaatan kepada Allah gara-gara Mus'ab, maka Mus'ab mendapatkan pahala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini amanah. Anak ini merupakan satu amanah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pendidikan anak ini penting. Ini baru pengantin baru, tapi sudah ke pendidikan anak. Tapi tidak apa-apa, karena inilah yang menjadi apa istilahnya itu dambaan setiap orang tua adalah anak. Ya, bahkan kita kerja banting tulang siang, sore sampai malam pun karena memang kita ingin mensukseskan anak kita, ya. Dan di dalam pernikahan ini tentunya kita mendambakan anak. Makanya tidak boleh, ya, seperti kaum Lut, laki-laki dengan laki-laki, karena itu nanti akan musnah kalau itu dibolehkan. Coba kita berpikir saja, kalau laki-laki tidak mau dengan perempuan, maunya dengan laki-laki, dan perempuan maunya dengan perempuan, maka manusia, jenis manusia
itu akan musnah di muka bumi. Maka orang yang berperilaku itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimusnahkan. Kaum Lut, ya, kaum Lut itu dimusnahkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an itu Allah mengirim 4 malaikat, ya, 4 malaikat. Kemudian setelah keluarga Lut itu pergi, ya, maka malaikat itu dengan perintah Allah jadi menancapkan kuku-kukunya ke bumi, kemudian diangkat bumi, dan kemudian balik lagi ditimpakan kepada umatnya Lut. Semuanya binasa. Ini kalau kita pikir pas memang itu hukuman itu, karena kalau dibiarkan maka akan musnah manusia, ya, manusia akan musnah. Karena laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan tidak akan menghasilkan keturunan. Maka orang yang demikian itu oleh Allah dimusnahkan, ya, dimusnahkan. Nah, maka jalan yang lurus Bapak Ibu sekalian adalah pernikahan laki-laki dengan perempuan untuk mendapatkan keturunan, supaya bumi ini bisa makmur dengan manusia yang banyak, ya, manusia yang banyak. Bahkan hadis Nabi, ya, hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Rasulullah itu menganjurkan kepada umatnya, kepada kita semuanya, untuk memperbanyak anak, ya. Mohon maaf, ini yang pegawai KB gitu, ya. Tapi ini saya melihat dari sisi ajaran Islam. Saya alhamdulillah baru 6 anak saya. Baru 6. Kalau Pak Salmuddin 2, ya. Alhamdulillah. Saya baru 6. Inni mufakhirun. Rasulullah ini, ya, saya akan membanggakan bikasrati ummati, dengan banyaknya umatku, ya, dengan banyaknya umatku. Kadang begini, orang, saya ingin menguji ini, apa ya, bukan menguji, artinya silahkan untuk menguji. Kadang kita punya pikiran, banyak anak, 2 saja susah, ya, bagaimana nanti untuk mencukupi kebutuhannya. Itu menurut saya adalah orang yang berpikiran picik. Yang pertama itu. Yang kedua, orang itu imannya tipis, ya. Picik itu apakah memang dia yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya? Setiap Allah, ya, itu setiap manusia, bahkan bukan manusia, setiap makhluk yang hidup itu Allah sudah jamin rizkinya. Itu. Jadi kebanyakan kita ini kalau mau menambah anak itu kadang 2 saja susah, apalagi lebih dari itu, ya. Ada dulu sering, saya bukan sering, ya, pas saya nikah, akad nikah itu, tapi saya nggak tahu yang pasangan saya mendengar atau tidak. Saya waktu itu, saya masih ingat, karena saya malam ini adalah pengantin baru. Bukan hanya Adinda Rezeki saja, Rezeki Basram yang pengantin baru, saya pengantin baru 24 tahun. Mengatur, ya. Rizki itu Allah yang mengatur, kita hanya berusaha saja. Sebagaimana Rasulullah gambarkan, kalau kita ini dalam mencari rizki itu seekor, dia juga tidak punya istilahnya itu kantong, saku, ya. Tapi dia terbang untuk mencari makanan. Satu yang bisa dia bawa, dia kasihkan untuk anaknya, kemudian pergi lagi berusaha. Padahal menurut ukuran Nabi kita Muhammad SAW, cukup kita bisa mengenyangkan kita dan keluarga kita. Di stop, kadang itu di stop paksa. Sudah punya 1, sudah di stop, ditutup.
Wah, luar biasa. Ini sadis menurut saya ini. Ya. Sadis. Ada yang ayahnya masih mau, tapi istrinya, wah capek saya. Subhanallah, ini amanah. Ya, ini amanah. Itu. Jadi ini yang saya katakan, pertama basic, yang kedua imannya tipis. Tipis karena memang tidak yakin Allah akan memberi rizki yang cukup. Wah, nanti kalau sudah kuliah amit-amit nanti apa biayanya banyak dan seterusnya. Ya sudah, nanti ada jalannya sendiri. Kalau toh ketika mau kuliah tidak ada biaya, ya sudah, kita ada jalan lain. Karena memang pendidikan tidak harus pakai kuliah. Kadang kita berpikir salah, pokoknya anak itu harus sampai S1, kalau perlu sampai S2 dan seterusnya. Tidak. Nabi saja tidak sekolah, ya. Nabi Muhammad itu tidak sekolah, tidak ada titelnya. Nabi Muhammad juga tidak bertitel haji, meskipun pernah haji ya Rasulullah. Nah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam menyikapi hidup ini, jalani. Rizki kalau mendapatkan, alhamdulillah. Justru kalau kita mendapatkan rizki, kita harus berpikir, ini rizki saya dapatkan dari mana, halal atau tidak. Kalau tidak, ya secepat mungkin harus kita caranya bagaimana bisa halal. Kemudian adakah hak-haknya orang lain di kita? Wa fi amwalikum haqqun lisaili wal mahrum. Justru ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan rizki banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memperingatkan wa fi amwalikum, dan di dalam harta-harta kalian itu haqqun, ada haknya, lisail wal mahrum, bagi orang miskin yang berani meminta dan orang miskin mahrum yang tidak mau meminta. Ini harus diberikan haknya. Untung-untung kalau kita punya hanya pas untuk kita, tidak punya dosa nanti apabila kita tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada hubungan erat antara kita, ya, hidup di dunia ini, ya, dengan kedekatan kepada Allah dan juga dengan harta yang kita usahakan setiap hari ini. Maka tidak boleh ketika kita menyibukkan diri kita dalam menumpuk harta, mencari rizki, itu melalaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendapatkan harta ini pun juga harusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian saya ingin kembali lebih teknis kepada mempelai laki-laki. Ini sudah ada belum mempelai perempuan? Sudah barangkali di dalam rumah atau masih di sana? Masih di sana ya. Malam ini harus jangan sampai pisah. Bagaimana mau pisah? Nah, di situ. Apakah yang jelas kan besok ada pestanya di sini, ya. Sebetulnya sudah halal itu sejak hari Kamis setelah nikah itu, setelah akad nikah, ya dibawa ke sini meskipun tidak tampil di depan, ya tidak apa-apa di rumah, ya, di sini. Kasihan kalau malam begini langsung pisah, ya, itu. Jadi kan dekat ya, bisa anu di situ. Kak, ini betul Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kan pengalaman ya. Ya, ini kan begini. Inilah hebatnya ajaran Islam. Dengan adanya pernikahan yang sebelumnya apabila kita lakukan itu haram, dosa besar, hina di mata masyarakat, tetapi ketika sudah diakad nikah, maka itu menjadi amal soleh, ya. Jadi kalau orang hubungan ya, laki-laki perempuan di luar pernikahan itu kan hina di depan masyarakat kita. Menurut agama Islam juga itu adalah zina dan itu hukumnya berat. Tetapi begitu sudah akad nikah, maka hubungan itu
menjadi amal soleh, ya, menjadi amal soleh. Kita mendapatkan pahala. Ini ada hadisnya. Jadi kalau ketika kita menahan supaya tidak berzina, kalau berzina itu mendapatkan dosa, maka ketika kita sudah bersuami istri dengan ikatan pernikahan, apakah hubungan suami istri itu berpahala? Sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah menjawab, iya, pahala, iya, mendapatkan pahala. Ya, ini. Maka ini Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan, ya, berumah tangga, apalagi ini new couple istilahnya, ya, jadi pasangan baru, ini kalau bisa terus di mana-mana bersama-sama, supaya orang juga tahu. Ini pentingnya, supaya orang juga tahu. Bahkan kalau bisa, saya dulu begitu sudah akad nikah begitu, besoknya saya diperkenalkan sama keluarga istri itu, ya, saya diperkenalkan. Jadi saya boncengan, silaturahim, ya, silaturahim, memperkenalkan ini suami saya, ya, dan seterusnya. Ini Islam, karena ini sudah akad nikah. Karena akad nikah itu harus disiarkan, termasuk Bapak Ibu sekalian hadir di sini ini untuk menyaksikan bahwa sudah ada hubungan pernikahan antara, ya, Ananda Reski Basram dengan siapa? Tari, ya, dengan Tari. Dan ini sudah diketahui sehingga tidak ada fitnah, ya, sehingga tidak ada fitnah. Inilah maka Rasulullah mengatakan aulim walau bisah, adakan walimah dalam pernikahan itu meskipun hanya menyembelih satu kambing, ya, di situ. Jadi ini termasuk merupakan satu syiar, dan inilah cara yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad dan juga para sahabatnya. Nah, setelah adanya akad pernikahan ini diberitahukan kepada keluarga, diberitahukan kepada masyarakat sekitar, sehingga tidak ada fitnah, dan orang yang melihat itu pasti dia ada doa, ya, ada doa. Kita merasa senang. Saya merasa senang kalau ada pemuda dan pemudi diikat pernikahan. Minimal itu mengurangi daripada kemaksiatan mereka berdua. Sehingga ketika ada pernikahan itu ada doa, ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang kita ucapkan kepada pasangan baru itu, ya, barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan berkah atau memberkahi kalian berdua, wa baraka alaikuma, dan semoga Allah memberikan berkah atas apa yang kalian kuasai berdua, apa yang kalian miliki berdua, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya, di sini. Jadi ini doa barakallahu lakum. Paling tidak ucapan ini, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Ini kan doa keberkahan, untuk keberkahan dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ananda Reski dalam menempuh kehidupan baru ini mendapatkan mawaddah, cinta kasih sayang yang sebenarnya, kemudian mendapatkan ketentraman dalam hidupnya, bisa menjalankan syariat-syariat Islam sesuai dengan kemampuannya, dan akhirnya menjadi anggota masyarakat yang baik, bahkan menjadi contoh kepada tentunya pemuda-pemudi yang lainnya, dan akhirnya kita bisa, ya, secara kolektif membentuk masyarakat yang taat kepada agama dan juga taat kepada norma-norma yang berjalan di masyarakat kita, ya. Ini saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan selamat, semoga berkah kepada Ananda Reski dan kepada keluarga Bapak Salimuddin, ya. Ini merupakan satu kebahagiaan tentunya
dan mudah-mudahan diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja dari saya dan terima kasih. Doa. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana Allahumma rzuqna warzuq ahlana rizqan halal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Man illa farrajtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridwan illa qadaitaha lana ya Allah ya mubaraka wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'al istima'ana hadza istima'an mubaraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya diucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan beliau ya dapat bermanfaat kepada mempelai, termasuk kepada Adinda Bribtu Muhammad Rizky Basrab. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kehadiran kita malam ini ya memberikan doa kepada Adinda, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik. Bilang Pak. Ah, nasi bulan itu kan yang lain deh. Mana kita? Paling lebih baik. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Dua lagi. Satu, dua. Oke.
Oke ya, siap kilat ke sini. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Satu lagi. Dulu loading. Oke, siap. Sekali lagi bebas. 1, 2, 3.